Ih, ulat. Saya paling ini, maaf ya, terganggu ulat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan hari ini kabar teman-teman makin sehat dan makin kuat. Tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan saya, Surya. Masih di channel Surya CS juga. Dan juga masih membahas seputaran asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Ya, kali ini saya mau berbagi pengalaman lagi ya. Ya, sambil saya mengolah fisik. Maksudnya melatih fisik saya ya, melatih fisik saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang agak besar ya. Maksudnya yang agak apa sih, ngoyo. Sebenarnya nggak terlalu ngoyo, ini cuman kondisinya lagi terik ya, lagi panas. Terus ini juga sudah jam 9 lewat. Tadi saya sudah nyemprot ya, sudah nyemprot tanaman terong saya ini. Kebetulan 2 minggu saya nggak kesini, nggak saya kunjungi tanaman terong saya ini ya. Banyak ulatnya. Jadi saya tadi sudah nyemprot ya, nyemprot tangki itu, pakai tangki ya. Nyemprot ini hamanya. Kebetulan banyak ularnya, tak semprot. Nah, ini terong ini ya, terong ini yang saya tanam 3 bulan lalu ya. Nah, sekarang sudah mulai panen dan alhamdulillah sudah ada hasilnya. Ya, meskipun sedikit-sedikit ya, bisalah menambah uang jajannya anak-anak, bisa bisa untuk nambah uang susunya anak-anak juga. Nah, ini eh, dulu juga sering saya lakukan ya sebelum saya terkena ini. Dulu waktu masih sehat ya, saya sering nanam-nanam sayur-sayur begini ya, khususnya terong. Terong itu jangan makanan favorit saya suka, paling suka. Mau ditumis oke, di sambal ulek-ulek juga oke, di, di sayur santan juga oke ya. Tapi buat teman-teman yang masih masih parah-parahnya, kalau bisa jangan makan yang di sambal dulu, terus jangan makan yang di santan dulu ya, jangan dulu, dihindari dulu. Nah, dulu waktu saya masih sakit juga, maksudnya masih dalam proses penyembuhan, terong ini sering saya konsumsi juga, tapi di sayur bening. Nah, ini kalau menurut saya sih bagus ya, karena dia strukturnya kan lembek, nggak keras ya. Kalau di sayur bening itu lebih lebih lembek lagi karena banyak airnya kan. Nah, ini enak sekali. Saya justru dulu sukanya makan sayur terong ini ya. Selain sayur-sayuran daun-daunan, kalau untuk sayur yang macam buah, ya ini salah satunya sayur terong. Makanya saya inisiatif untuk nanam terong supaya apa namanya, bisa ada kegiatan juga, nambah kegiatan apa, nambah aktivitas ya. Jadi aktivitasnya itu eh, nggak yang itu terus ya, nggak, maksudnya supaya ada kemajuan lah ya, supaya tidak mundur di rumah terus. Jadi selain ada yang dilihat di kebun, ada juga yang bisa nambah eh, aktivitas ya, kegiatan ya, supaya badan itu goyang ya. Nah, ini saya sambil bersihkan rumput karena kebetulan banyak rumputnya ya. Saya mau semprot tadi rumputnya, tapi apa,
pacunya itu nggak ke bawah, jadi saya babati baik, dibabat-babat saja ya. Kebetulan karetnya juga rada tumpul ini. Jadi tenaganya harus ekstra nih. Nah, di video saya sebelumnya ya, video saya pertama itu saya sudah, yang itu masih tanaman sekitar berapa minggu ya, satu bulan yang lalu lah, baru 2 bulan ya, itu baru baru mulai belajar berbunga, dan ini sudah ada yang berbuah ya. Dan kemarin itu saya petik hari apa ya, kemarin dulu hari Jumat ya, saya petik sudah panen sekitar 10 kilo. 10 kilo kalau di tempat saya itu ya harganya sekitar 5.000 ya. Kalau dikali 10 ya alhamdulillah ya, dapat 50.000. Ya lumayan, bisa nambah-nambah uang jajan. Nah, lagian juga apa, ini juga tujuannya maksudnya untuk supaya saya itu ada kegiatan ya, ada aktivitas sambil olahraga, sambil di kebun juga bisa, juga sambil healing ya di sini. Nah, saya dulu juga sering apa namanya, healing tuh, healing ya, healing apa sih ini, biasanya sering sering cari hiburan ya di kebun sini. Maksudnya saya sering jalan-jalan di sini, meskipun cuma di pondok, duduk ya. Terus ada juga dulu sih ada di channel saya ya, pernah saya upload, tapi apa, di channel yang lama ya, channel saya yang lama itu rusak karena isinya tuh, kontennya tuh sembarangan. Jadi saya nggak teruskan di channel itu, dan saya bikin channel baru ya di Surya CS ini. Saya ada 3 channel ya, 3 channel yang saya kerja, saya kembangkan itu. Yang salah satunya ada Cah Tani Kene itu, ya ini ada videonya cuman yang untuk terong-terong sayur-sayuran ya di kebun-kebun. Nah, untuk saat ini nguploadnya itu cuman kadang-kadang 1 minggu sekali. Nah, teman-teman bisa simak juga ya di channel saya Chong Solution yang membahas masalah dunia elektronik ya. Kebetulan saya dulu kan servis elektronik ya, jadi saya tuh sedikit tahu masalah elektronik, kayak macam audio sound system itu saya sedikit tahu ya. Nah, di situ saya berbagi pengalaman juga. Maksudnya konten saya itu berkaitan dengan audio elektronik. Teman-teman bisa kunjungi juga di situ ya. Itu channel saya yang lain ya, selain Surya CS ini. Nah, untuk Surya CS ini saya memang sengaja saya buat untuk apa namanya, berbagi pengalaman terkait bagaimana saya mengatasi gejala asam lambung ini di channel ini. Saya membahasnya di sini, dan mudah-mudahan channel ini bisa berkembang ya. Buat teman-teman yang sudah subscribe di channel saya Surya CS, terima kasih sekali ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga lekas diberi kesembuhan. Seperti saya, alhamdulillah saya meskipun belum 100% ya, saya itu sudah beranggapan kalau saya itu sembuh total. Meskipun ya masih kadang-kadang itu ada sih nyolek, kelingan itu masih kadang-kadang datang. Terus sensasi yang lain tuh kayak kembung itu sering datang juga ya. Nah, kembung itu kalau saya amati memang dari salah makan saja ya. Kemungkinan ada makanan yang kurang cocok di lambung kita, makanya terus kembung ya, kembung kayak kemarin itu saya memang sebenarnya nggak salah makan, cuman
porsinya yang agak banyak kemarin. Jadi saya tuh makan agak banyak ya. Kemarin sore saya bangun agak sore ya, bangun tidur itu habis bangun tidur makan. Makan itu kayak enak gitu loh. Kok nggak kerasa sampai habis banyak, hampir hampir 2 piring ya tambahnya itu. Maksudnya 2 piring itu sama tambahnya. Cuman piring kecil ya. Piring kecil aja sebenarnya. Cuman habis makan kok langsung kayak, wih, kayak begah gitu ya. Kayak begah, kayak perut itu kayak terasa penuh. Sampai dulu hati ini kemarin kayak ada yang mengganjal gitu ya. Nah, itu salah satu sensasi dari asam lambung. Tapi saya nggak cemas, nggak takut kayak dulu ya, sudah nggak kayak dulu. Nah itu cuman begahnya saja, itu pun cuman sebentar ya tadi malam. Pas mau tidur tuh sudah enak. Bahkan saya tadi malam itu sempat mengunjungi teman saya, tetangga saya ya, ke rumah sakit. Dan itu agak jauh sih dari rumah saya, sekitar puluhan kilo. Nah, sensasinya nggak ada nongol yang cemas, yang itu enggak. Cuman begah aja sama kembung gitu. Kembung itu memang kemungkinan bawaan kalau dari menurut saya ya, karena perut kan terasa penuh. Jadi seakan-akan kayak kembung, kayak mau angin gitu. Jadi apa namanya? Kalau ada teman-teman yang perutnya masih sering begah, kemungkinan dari makanan ya, kemungkinan dari salah makan atau makanan itu masih banyak. Makanan yang kita makan itu makanan yang banyak mengandung gas. Jadi kalau masih begah itu menurut saya sih nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman nggak usah cemas ya, nggak perlu cemas. Insya Allah nggak apa-apa. Itu cuman salah makan aja, atau mungkin kebanyakan makan kayak saya kemarin. Jadi nggak perlu cemas ya teman-teman. Memang penyakit asam lambung itu agak rumit sih ditangani ya, karena berhubungan juga dengan pikiran kita. Pikiran kita itu otomatis ya, otomatis merangsang apa ya, pikiran-pikiran negatif. Kapan datang sensasi yang tidak enak di badan kita, sensasi yang lain kayak sensasi dari psikisnya itu pas otomatis nongol gitu. Jadi pola pikir memang sangat penting ya, sangat penting untuk penyembuhan asam lambung ini. Intinya pikiran kita harus tetap tenang, nggak perlu was-was ya, nggak perlu takut. Kalaupun ada sensasi yang terjadi pada badan kita ya, pada perut kita, misalnya ya kembung tadi itu, nggak perlu lah, nggak perlu cemas ya, cemas nggak perlu. Memang sih nggak nyaman ya, memang nggak nyaman. Saya juga sering ngerasain ini dulu. Cuman ya kita harus pintar-pintar mengolah pikiran kita, menjaga pikiran negatif kita. Tetap, maksudnya harus tetap positif ya, harus tetap positif. Terus nggak perlu googling nggak perlu, nggak usah. Maksudnya mau cari-cari sensasi ini akibatnya apa? Itu nanti malah justru menambah pikiran kita itu semakin ruwet ya, justru semakin cemas nanti. Intinya kalau ada sensasi yang ada di tubuh kita, meskipun itu terasa nggak nyaman, nggak usah cari googling di YouTube, di Google ya. Kalau di YouTube pasti nemu mentor-mentor YouTube sih. Lebih bagus sebenarnya di YouTube searchingnya daripada di Google. Kalau di Google itu justru malah apa namanya, menjebak ya, menjebak. Justru ada nanti informasi-informasi yang negatif kita terima, dan pikiran kita itu kan lagi apa namanya, lagi mikirnya yang ke arah negatif itu lebih banyak daripada ke positifnya. Makanya jadi kalau ada sensasi yang ada di tubuh kita, misalnya cekit-cekit di dada, dada terasa nggak nyaman sampai di belakang bahkan ya, nggak usah searching di Google. Mendingan ambil air putih hangat aja atau panas, sedikit panas ya,
Kita minum sambil menenangkan pikiran kita, sambil olah nafas, sambil zikir kalau yang Islam ya, yang beragama Islam. Kalau bisa zikir, bisa selawatan sambil minum air putih, sambil menenangkan pikiran kita, insya Allah cepat mereda itu, dan anxiety-nya nggak bakalan datang. Itu ya saran dari saya, yang itu yang sering saya lakukan dulu. Jadi di bulan pertama sampai bulan ketiga itu yang parah-parahnya saya memang belum tahu ya. Saya dulu juga searching cari-cari di Google ya, sensasi di dada, nyeri di ulu hati itu penyakit apa. Nanti malah nemu yang kata-kata yang menakutkan itu. Nah, setelah itu saya nggak pernah lagi yang seperti itu. Jadi mendingan saya nonton YouTube, mentor-mentor ya, nontonin mentor yang ada di YouTube itu kan banyak. Mendingan nonton di situ daripada searching di Google ya. Sambil kita uh, cari ketenangan, cari aktivitas yang bisa mengalihkan perasaan kita itu ya. Ini panas banget ini, tambah panas. Kebetulan saya di pondok tadi bikin kopi, belum saya minum ya, masih agak panas tadi kebetulan. Jadi sambil nunggu agak dingin, saya bikin video dulu sambil ini bersih-bersih dulu ya. Dan ini banyak sekali rumputnya. Dan ini nanti saya lanjut ya. Ini terong saya ini hasilnya. Ini masih kelihatan nggak ya? Masih kecil ya, karena tadi sebelum saya semprot itu saya petik dulu ya untuk di sayur di rumah. Yang kemarin cukup dijual 10 kilo. Oke, mungkin apa berbagi pengalaman di hari ini saya sudahi dulu, dan mudah-mudahan eh, di lain waktu kita bisa upload lagi video. Jadi buat teman-teman yang udah mendukung channel saya ucapkan terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya lekas membaik dan kembali sehat seperti sedia kala. Buat teman-teman yang belum mensupport channel saya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya juga, maksudnya dinyalakan tombol loncengnya, maksudnya dibuat notifikasinya itu semuanya ya, supaya ada notifikasi di HP teman-teman itu kalau saya ngupload video baru, nanti muncul di notifikasinya atau ada pemberitahuan lah. Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe terima kasih, dan yang belum silahkan. Ulat. Saya paling ini, maaf ya, terganggu ulat. Buat teman-teman yang belum subscribe, kalaupun video ini membantu teman-teman, silahkan di subscribe untuk mendukung channel saya supaya terus bisa semangat ya membuat konten-konten tentang asam lambung, dan bisa menyemangati teman-teman yang masih belum bisa move on dari zona nyaman. Zona nyaman itu yang saya maksud zona nyaman di tempat tidur ya, di tempat tidur, di kamar, pokoknya yang belum berani keluar dari zona nyaman itu tadi, seperti di rumah terus, belum berani kemana-mana. Mudah-mudahan cepat bisa bisa punya keberanian untuk keluar dari rumah ya, bisa punya aktivitas yang baru, aktivitas-aktivitas yang menyenangkan lah. Contohnya kalau mau mancing ya silahkan mancing, seperti di video saya yang kemarin saya upload itu video saya 1 tahun yang lalu. 1 tahun lalu masih sensasi asam lambung gue lah masih banyak sekali ya, makanya saya dulu itu coba-coba bikin video ya itu tadi. Videonya yang kemarin itu saya lagi mancing ikan
di pembuangan, di saluran pembuangan ya. Dapatnya ikan betik-betik begini. Tapi itu bukan hasil dari hasil mancingnya yang bukan bikin senang, tapi sensasinya memancing itu yang bisa mengalihkan sensasi asam lambung yang dari cemas, yang deg-degan, yang was-was, yang apa namanya, yang di badan serba tidak nyaman itu bisa teralihkan, insya Allah. Jadi semangat ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, dan share.